Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Rahmawati Wahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada video ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada terselesaikannya materi pelajaran. Saya melakukan proses pembelajaran dengan cara yang sama dan seragam, dan saya menuntut peserta didik untuk dapat memahami materi dalam batas waktu yang saya tentukan. Pada modul 1.1, saya mempelajari banyak hal tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu yang paling mendasar adalah bahwa guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, baik yang berhubungan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Pembelajaran yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, antara lain dengan merdeka dalam belajar, kreatif dan inovatif, serta terbuka terhadap perkembangan zaman. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut memberi pengaruh yang cukup besar terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Ternyata, seorang pendidik bukan hanya memberikan materi pelajaran dan fokus pada terselesaikannya materi, tetapi mempunyai tugas penting untuk menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kesadaran ini memunculkan gagasan untuk berubah dan melaksanakan pembelajaran yang sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menuntun murid, dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman murid di masa sekarang. Pembelajaran yang sesuai kodrat zaman saya lakukan melalui pembelajaran kolaboratif dengan memanfaatkan tool online, yaitu dengan memanfaatkan Google Sheet untuk pembelajaran pada materi menghitung harga satuan pekerjaan konstruksi. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran, antara lain mempersiapkan RPP, job sheet, instrumen asesmen, dan link Google Drive. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, sebelum pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif awal untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran saya laksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, saya menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian membentuk kelompok berdasarkan hasil identifikasi kesiapan belajar, dan selanjutnya saya menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan kedua, peserta didik bekerja dalam kelompok secara kolaboratif menyelesaikan tugas guru berdasarkan lembar kerja atau job sheet. Selanjutnya, peserta didik menghitung harga satuan pekerjaan septic tank secara kolaboratif dengan tool online Google Sheet. Hasil kegiatan aksi nyata ini, yang pertama, peserta didik dapat bekerja secara kolaboratif dan belajar menghargai orang lain. Kedua, peserta didik dapat belajar sesuai kodrat zaman mereka yang tidak lepas dari kemajuan teknologi digital dan online. Kendala yang saya hadapi antara lain koneksi internet yang sering tidak stabil, pemahaman awal peserta didik tentang aplikasi Excel yang berbeda-beda, bahkan ada yang belum pernah menggunakan aplikasi tersebut, dan ada beberapa peserta didik yang belum mengenal Google Sheet sama sekali. Solusi untuk beberapa kendala tadi adalah dengan menghimbau peserta didik agar selalu memiliki paket data yang memadai. Karena untuk masa sekarang, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan penting. Selain itu, sekolah diharapkan menyediakan sambungan internet yang memadai. Kemudian, perlu adanya pembimbingan secara khusus sebelum pembelajaran terhadap peserta didik yang kemampuan awalnya masih kurang. Dalam pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman, seorang pendidik harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan sesuai zamannya.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ani Rahmawati Wayuningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.